Siapapun kita adalah guru. Yang kami hadirkan saat ini akan menjadi guru bagi kita semua. How socially responsible are you? Selamat siang kawan-kawan. Tebet Eco Park yang fenomenal karena menjadi pusat perhatian nasional. Kita akan mendengarkan si perancang Tebet Eco Park itu sendiri, yaitu Anton Siura. Pak Anton, kapan Pak Anton mulai dihubungi untuk membuat Tebet Eco Park? Pertengahan tahun 2020. Ya, itu kita dihubungin untuk memberikan visi apa yang bisa dikerjakan untuk Tebet, revitalisasi Taman Tebet. Karena rencana ini sudah dimulai sejak tahun 2019 oleh Gubernur Pak Anies Baswedan dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Mereka sudah ingin merevitalisasi, namun terdampak pandemik, proyeknya sempat stop sebentar. Nah, di situ kita diminta untuk mereview, memberikan visi untuk Tebet Eco Park, Taman Tebet itu seperti apa. Nah, disitulah kita pertama kali memberikan visi Tebet Eco Garden. Kita menggunakan visi itu connecting people with nature. Nah, dari situ kita mulai mengembangkan desainnya, dan tahun 2020 akhir Desember atau 2021 awal itu dimulai pekerjaan desain perancangannya. Dari garden ke park itu apa yang terjadi? Nah, ini menarik. Jadi Tebet Eco Garden menjadi konsep awal ketika kita ingin membuat taman ini sebagai garden. Namun bahasa Indonesia itu menarik. Kalau di bahasa Inggris ada garden, ada park. Di Indonesia kita nggak ada. Ada taman. Taman. Ya kan? Kebun bukan termasuk taman. Jadi dan definisi garden dan park ini ternyata berbeda kalau di luar, kalau menggunakan bahasa Inggris. Garden itu adalah seperti botanic garden, sesuatu yang bisa dilihat namun tidak bisa diinjek, misalnya rumputnya. Taman itu berbeda. Taman itu adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai pusat kegiatan aktivitas komunitas. Rumputnya boleh diinjak. Maka itulah Pak Gubernur ingin mengganti namanya dari garden menjadi park. Dia ingin lebih merangkul banyak orang untuk menggunakan taman ini. Oke. Berarti kalau kita di Indonesia memilih mengatakan Eco Park saja, artinya itu adalah taman ya? Betul. Oke. Tebet Eco Park itu adalah sebuah taman seluas 7 hektar yang fokusnya terhadap ekologi lingkungan. Jadi kita tidak hanya membuat sebuah taman yang bisa dinikmatin masyarakat, tapi kita ingin menjaga lingkungan hidupnya, pohon-pohonnya dan airnya. Dan sekaligus taman ini selain berfungsi sebagai rekreasi, dia mempunyai fungsi hidrologi, menanggulangi banjir di sekitar Tebet. Jadi dia meningkatkan kapasitas penampungan air sehingga jalan-jalan di sekitarnya tidak dibanjirin. Kita memberikan ruang dan waktu untuk air, selain untuk manusia, dan pastinya juga untuk flora dan fauna. Tanaman yang kita tanam itu adalah spesifik untuk menghadirkan lebih banyak biodiversity. Nah, mungkin arah pembicaraan ini juga lebih ingin memberikan apa sih impact sebuah taman dari aspek masyarakat dan juga pemerintah, ya kan? Karena pastinya yang menjadi pemenang dari proyek ini atau mendapatkan manfaat paling lebih dua-duanya, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menunjukkan kemampuan mereka dapat merubah apa yang sebelumnya terbengkalai menjadi sebuah taman yang sangat disayangin oleh komunitas di sekitar Tebet, bahkan di luar Tebet ya. Dan untuk masyarakat ini simply apa yang mereka butuhkan. Kalau kita lihat di taman tadi kita ke sana, banyak sekali anak-anak sekolah datang ke sini. Yang sebelumnya mereka belajar di ruang kelas. Sekarang hampir tiap hari sekolah, entah dari toddler, SD, TK, sampai SMP, mereka datang ke taman, belajar bareng. Itu manfaat paling
paling penting untuk anak kecil. Karena saya ingat ketika kita anak kecil, yang kita ingat adalah pengalaman kita bermain. Bermain di mana? Di kali, di lapangan, di ruang terbuka. Dan itu yang menjadi apa yang kita kenang ketika kita dewasa, dan itu akan membentuk perilaku kita. Nah, ketika anak-anak sekolah ini bermain di ruang taman, mereka akan mengingat, waktu saya kecil, saya sering main ke taman ini. Di sana ada pohon-pohon besar, saya melihat burung, saya melihat ini. Dan anak-anak ini setelah besar, mereka lah yang akan menjaga lingkungan kita. Mereka bisa menjadi pemerintah, mereka bisa menjadi developer, ataupun profesi lainnya. Tapi ingatan itu saya rasa sangat penting. Ini yang sekarang hilang di Jakarta. Anak-anak bermain di mana? Di jalan, ya. Kalau di kampung, mainnya di luar rumahnya, yang banyak kendaraan, panas, dan memori itu nggak bagus buat mereka. Ketika ada taman, kita memfokus untuk kebutuhan anak-anak itu menjadi prioritas, di mana di situ ada playground. Nah, itu paling mudah untuk attract anak-anak ke taman. Anak-anak itu dapat menjadi fokus. Mereka harus diajarkan tentang sosialisasi, bagaimana berinteraksi dengan strangers, dengan orang asing, bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang alam, menjaga lingkungan, ekosistem alam itu apa sih, belajar tentang jenis pohon, tanaman apa yang bisa dimasukkan untuk membuat itu lebih berkekayaan, biodiversity, tempat bermain, karena mungkin di Papua belum ada playground seperti Tebet. Mereka harus merasakan bermain itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak. Dan apalagi sekarang di zaman iPad ya, semua anak-anak nonton YouTube. Itu sangat penting untuk dibuat sarana mereka untuk berinteraksi melalui bermain. Jadi di Papua tetap fokusnya kepada anak-anak. Kenapa tidak difokuskan kepada orang tua misalnya? Spill efeknya adalah ke orang tua. Kalau anak-anak itu menjadi atraksi untuk anak-anak, siapa yang membawa anak-anak itu ke taman? Orang tuanya akan menikmatinya juga. Jadi double ya. Selain untuk anak-anak, orang tua juga akan datang mendampingi anak-anaknya. Bahkan orang tuanya bisa menjadi bercerita ke anaknya. Taman ini apa sih? Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada itu? Mereka akan bercerita. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, berarti perubahan yang terjadi pada masyarakat juga terlihat sangat jelas. Dengan Ecopark, selain perubahan di masyarakat, apalagi yang terjadi? Apakah secara ekologis Pak Anton bisa kasih gambaran apa yang terjadi setelah Ecopark ini berkembang lebih baik dibandingkan dengan satu taman yang tidak ditata atau dipelihara dengan baik? Iya, lingkungan hidup itu sangat penting ya, karena ada dua cara approach untuk membuat taman. Ada satu approach mereka membuat banyak perkerasan, skate park dan lain-lain. Fokusnya tidak ke pohon, fokusnya adalah ke rekreasi. Nah, itu tidak memperbaiki masalah lingkungan yang saya tunjukin tadi, masalah polusi, banjir, macam-macam itu kan terjadi. Dengan taman ini menjadi satu-satunya cara untuk melindungi alam kita. Pohon yang sudah ada di sini tidak mungkin lagi ditebang, karena orang sudah sayang sama pohon ini. Jadi secara dampak lingkungan, spesies pohon itu dijaga, orang bisa menikmatinya. Kedua, dampak ekonomi. Ini yang sering tidak kelihatan, intangible ya. Karena sekarang tempat ini kalau ditanya mau punya toko di Tebet, di depan Taman Tebet, why not? Karena trafiknya ramai. Ya, secara komersial, value harga rumah di situ juga akan meningkat pastinya dengan akses taman di depan rumahnya. Nah, itu value ekonominya ya, secara tidak langsung. Saya kira kalau Tebet Ecopark di copy paste ke tempat lain, tentu aja ini akan membuat perubahan-perubahan yang signifikan juga di daerah-daerah, dan kepala daerah bisa memanfaatkan pembangunan Ecopark ini untuk pencitraan diri yang lebih baik. Nah, begitu juga saya kira kalau perusahaan-perusahaan di dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya di wilayah operasi mereka, apabila membangun Tebet Ecopark, tentu saja akan
juga mendapatkan popularitas sebagai perusahaan yang baik. Tebet Eco Park memang menjadi satu prestasi yang luar biasa bagi siapa yang menginisiasinya, dan kami ingin memberikan penghargaan khusus juga dari Latofi School of Social Responsibility kepada perancangnya yang telah bersusah payah. Nah, dari kami ini sebenarnya sekedar terima kasih kami pada Anton yang hadir sebagai pembicara yang menginspirasi kita semua. Yang membuat kita merasa fulfill ya, ketika kita mengerjakan sesuatu dan itu bisa dinikmatin banyak orang, perasaan itu luar biasa. Itu sesuatu yang tidak bisa ternilai ya. Dan dengan cerita dari users itu sangat membuat saya bahagia. Saya yakin bukan cuma saya, karena ini ada kerja tim dari pemerintah, kontraktor, semua juga saya rasa jerih payah itu ketika mereka lihat 100.000 wajah yang gembira menuju Tebet, itu sudah membuat mereka, wah saya sudah melakukan sesuatu yang baik untuk kota ini. Saya rasa itu yang membuat kita selalu terpacu untuk berkarir dan memberikan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih, Pak.